16 hal diketahui soal Ferdy Sambo bunuh Yosua dari rekonstruksi. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan berita-berita menarik setiap harinya. Jakarta, polisi telah melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang berlangsung selama 7,5 jam. Dalam rekonstruksi terdapat 78 adegan yang diperagakan oleh Ferdy Sambo dan tersangka lain. Rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling dan rumah dinas Jalan Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Rekonstruksi menampilkan reka adegan di 3 lokasi, yaitu di Magelang, rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, dan rumah dinas Ferdy Sambo di Jalan Duren 3. Diketahui, untuk reka ulang kejadian di Magelang, dilakukan di aula samping rumah Sambo di Jalan Saguling. Reka adegan ini ditayangkan secara langsung melalui YouTube Polri TV. Kelima tersangka pembunuhan Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Brigadir Ricky Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Maruf dihadirkan dalam rekonstruksi. Sedangkan Yosua diperankan oleh pemeran pengganti. Berikut beberapa hal yang diketahui soal Ferdy Sambo bunuh Yosua dari hasil rekonstruksi. 1. Reka adegan Putri dan Yosua di Magelang. Rekonstruksi dimulai dengan adegan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Namun adegan ini direka ulang di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Ruangan di rumah pribadi di Saguling itu diubah seolah menjadi rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ada 4 tersangka yang mengikuti reka adegan di rumah Ferdy Sambo di Magelang, yakni Putri Chandrawati, Bribka Ricky, Kuat Maruf, dan Barada Eliezer. Sementara Yosua diperankan oleh pemeran pengganti. Salah satu adegan yang diperagakan ialah saat Putri Chandrawati berbaring. Kemudian ada adegan Kuat Maruf yang berada di dekat Putri yang berbaring. Setelah itu, tampak pemeran Brigadir J juga berada di dekat Putri Chandrawati. Dalam reka adegan itu, Putri Chandrawati tampak berbaring, sementara Brigadir Yosua terlihat duduk di lantai. Tak ada suara yang terdengar dari siaran langsung lokasi rekonstruksi ini. Yosua hanya terlihat duduk dan Putri tetap berbaring. 2. Ricky dan Richard pegang senjata. Dalam salah satu reka adegan di Magelang ini, Bribka Ricky tampak berdiri bersama Barada E. Keduanya tampak memegang senjata. Setelah itu, Bribka Ricky tampak membawa senjata tersebut ke tempat selanjutnya. Selanjutnya rekonstruksi berlanjut ke adegan lain. 3. Putri dan Brigadir J pisah mobil menuju Jakarta. Adegan selanjutnya, 4 tersangka memperagakan detik-detik mereka meninggalkan rumah Magelang untuk pulang ke Jakarta. Keempat tersangka adalah Putri Chandrawati, Kuat Maruf, Barada Richard Eliezer, dan Bribka Ricky Rizal. Putri, Barada Eliezer, Kuat, dan saksi Susi Art Ferdy Sambo memperagakan masuk ke mobil berplat B1MAH untuk perjalanan pulang ke Jakarta. Reka adegan tersebut dilakukan di depan rumah pribadi Ferdy Sambo, Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelum masuk ke mobil, Barada E memperagakan serah terima senjata dari Bribka Ricky. Senjata itu kemudian dibawa Barada E, yang duduk di kursi depan kiri. Tersangka Kuat Maruf lalu memperagakan duduk di kursi pengemudi. Sementara itu, Putri Chandrawati, di mobil yang sama, duduk di kursi penumpang persis di belakang Kuat Maruf. Saksi Susi duduk di samping Putri atau belakang kursi Barada E. Sementara itu, Bribka Ricky Rizal masuk ke mobil lain yang posisinya di belakang mobil Putri Chandrawati. Bribka Ricky semobil dengan korban Brigadir J, yang diperankan pemeran pengganti. 4. Sambo peragakan pegang HT. Rekonstruksi kemudian berlanjut ke tersangka Ferdy Sambo. Adegan ini berlangsung di rumah pribadi Ferdy Sambo Jalan Saguling. Pada salah satu adegan, Sambo tampak memegang HT di sebelah istrinya, Putri Chandrawati. Ferdy Sambo tampak menggunakan baju tahanan berwarna oranye dan tangannya diikat dengan kabel tis, sementara Putri Chandrawati tampak menggunakan baju putih. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati berada di dalam salah satu ruangan di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Mereka tampak duduk bersebelahan di salah satu sofa. Ferdy Sambo terlihat memegang HT di tangan kanan. Dia terlihat memperagakan adegan berbicara lewat HT. 5. Ricky naik lift untuk temui Sambo. Rupanya adegan Sambo memegang HT itu untuk memanggil Ricky Rizal. Posisi Sambo masih duduk bersama istrinya di lantai 3. Ricky yang sedang berada di lantai 1 lalu naik ke lantai 3 menggunakan lift. Sesampai di lantai 3, Ricky langsung menemui Ferdy Sambo. Ada pembicaraan yang disampaikan Ferdy Sambo kepada Ricky, tapi dalam tayangan itu tidak diperdengarkan sehingga tidak tahu apa yang dibicarakan tersebut. Selesai bertemu berdua, Ricky lantas langsung turun ke lantai 1 menggunakan lift. Ricky setelah itu memanggil Richard untuk menemui Sambo.
6. Baradae ditukar pemeran pengganti temui Sambo. Setelah Ricky memanggil Richard Eliezer, yang bersangkutan kemudian naik ke lantai 3 menemui Sambo. Pada adegan ini, Richard atau Baradae diperankan oleh pemeran pengganti sementara. Baradae sebenarnya ada di lokasi pada saat diperagakan adegan tersebut. Keduanya terlihat berbincang dengan cara berdiri dan dalam jarak yang dekat. Lalu, Sambo berpindah ke ruangan lain yang dijadikan tempat menyampaikan perintah kepada ajudannya. Tampak Sambo duduk di sofa dan di sebelahnya ada Putri Chandrawati. 7. Adegan Sambo peluk Putri. Rekonstruksi kembali pada adegan di sofa. Pada rekonstruksi ini, Sambo sempat memeluk Putri. Adegan tersebut terjadi setelah Sambo menemui Baradae yang ditukar dengan pemeran pengganti. Adegan masih berlangsung di lantai 3 rumah pribadi Sambo. Setelah itu, Sambo kembali memperagakan memegang handi talki HT. Putri kemudian meninggalkan ruangan tersebut. 8. Putri dan Sambo pakai peran pengganti. Setelah Putri meninggalkan lokasi, rekonstruksi berlanjut ke adegan selanjutnya. Namun kali ini tersangka diperankan oleh orang lain. Putri Chandrawati, yang menggunakan pemeran pengganti, duduk bersebelahan dengan tersangka Bribka Ricky Rizal di ruangan tersebut. Saat adegan itu, terlihat Irjen Verdi Sambo berdiri di pinggir ruangan tersebut. Tak terdengar suara dalam adegan itu. 9. Baradae masukkan pistol ke tas. Setelah Baradae, yang diperankan oleh peran pengganti, bertemu Sambo, Baradae yang langsung memeragakan adegan kemudian turun dari lantai 3 menuju mobil yang terparkir di garasi rumah Sambo. Satu senjata sudah dibawa Baradae yang diletakkan di saku celana. Baradae kemudian membuka mobil yang terparkir di garasi. Dia memperagakan membuka laci dashboard mobil. Setelah itu, dia memperagakan memasukkan satu senjata lagi ke dalam tas berwarna hitam. Sehingga ada 2 senjata yang dibawa Baradae saat di rumah pribadi Sambo di Saguling. Setelah memasukkan senjata ke dalam tas, Baradae menghampiri 2 tersangka lain, yakni Bribka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya sempat berbincang di depan rumah Sambo. Richard juga tampak mengambil sebuah kotak. Setelah itu, kembali masuk ke dalam rumah Sambo. 10. Putri, Yosua, Eliezer, Ricky semobil ke TKP. Adegan berlanjut saat Putri, Yosua, Eliezer dan Ricky hendak berangkat dari rumah Saguling ke TKP penembakan di Duren 3. Putri awalnya keluar dari rumah menuju mobil yang sudah terparkir di garasi. Putri tampak membawa paper bag atau tas kertas berjalan menuju mobil. Di depan pintu mobil penumpang Putri berhenti. Putri tampak berbicara dengan saksi bernama Daden yang berdiri di sebelah kanan Putri. Sementara itu, di depan Putri, tepatnya di dekat pintu mobil bagian sopir, berdiri Ricky. Di dalam mobil di bangku penumpang sebelah kemudi tampak pemeran pengganti yang memerankan Brigadir J atau Yosua. Setelah itu, pintu dibuka oleh Ricky dan Putri masuk ke mobil dan duduk di kursi penumpang di belakang sopir. Ricky mengambil tas yang sebelumnya dipegang Putri dan memasukkannya ke bagasi mobil. Ricky lalu masuk ke bangku kemudi mobil. Pada saat bersamaan Baradae masuk ke mobil dan duduk di bangku paling belakang sebelah kiri. Mobil kemudian meninggalkan rumah pribadi Verdi Sambo dan Putri. Mereka menuju rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Rekonstruksi berlanjut ke TKP penembakan di rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3. Sebelum dilanjutkan ke rumah Duren 3, rekonstruksi sempat dijeda karena istirahat. 11. Verdi Sambo pakai sarung tangan hitam saat tiba di TKP. Pada adegan ini, Sambo tampak tiba di rumah dinasnya, Kompleks Polri, Duren 3. Dia terlihat keluar dari mobil dengan menggunakan sarung tangan hitam pada tangan kirinya. Tangan Verdi Sambo masih tampak diikat dengan kabel tis. Verdi Sambo tampak memegang pistol. 12. Pistol yang dibawa Sambo sempat jatuh. Sambo memperagakan adegan selanjutnya yaitu saat pistol jatuh di dekat rumah. Seorang saksi Brigadir Romer sempat menghampiri untuk mengambil pistol tersebut, tetapi langsung diambil Sambo. Tangan Verdi Sambo masih tampak diikat dengan kabel tis. Dia dikawal sejumlah petugas dan berjalan menuju rumah dinas. 13. Bribka Ricky panggil Yosua. Selanjutnya pada rekonstruksi ini, ada adegan Bribka Ricky memanggil pemeran Yosua di pekarangan rumah dinas Verdi Sambo. Ricky tampak memanggil pemeran Yosua setelah sempat masuk ke rumah bersama Putri Chandrawati hingga Verdi Sambo. Dalam rekonstruksi itu, tampak Ricky menghampiri pemeran Yosua lalu mengajaknya masuk ke rumah. Momen itu merupakan detik-detik terakhir Yosua sebelum dieksekusi di dalam rumah dinas Verdi Sambo. 14. Yosua mohon-mohon sebelum ditembak. Rekonstruksi berlanjut pada momen Yosua mohon-mohon sebelum ditembak Baradae. Momen ini terjadi di dalam rumah Duren 3. Baradae yang mengenakan baju tahanan oranye tampak berdiri menghadap Brigadir J.
Dalam rekonstruksi ini, adegan Brigadir J diperankan oleh pemeran pengganti yang tampak mengenakan baju berwarna putih. Baradae terlihat memegang pistol dan mengarahkannya ke arah Brigadir J. Brigadir J yang diperankan pemeran pengganti tampak menunduk dan seolah memohon-mohon kepada Baradae. Keterangan mengenai momen Brigadir J menunduk dan memohon-mohon juga disampaikan oleh pembawa acara Polri TV. Dalam adegan ini, Sambo tidak dihadirkan. Hanya ada Baradae dan Yosua. 15 detik-detik penembakan Yosua. Reka adegan berlanjut pada penembakan Yosua. Pada adegan ini, Baradae yang mengenakan baju tahanan oranye tampak berdiri menghadap Brigadir J. Dalam rekonstruksi ini, adegan Brigadir J diperankan oleh pemeran pengganti yang tampak mengenakan baju berwarna putih. Baradae terlihat memegang pistol dan mengarahkannya ke arah Brigadir J. Brigadir J yang diperankan pemeran pengganti tampak menunduk dan seolah memohon-mohon kepada Baradae. Hanya Baradae yang memperagakan adegan dalam reka ulang tersebut. Tersangka lain termasuk Sambo tak terlihat. Tayangan reka ulang kemudian terputus. Polri TV menayangkan kembali suasana di rumah pribadi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Saat tayangan kembali ke lokasi penembakan, ada sejumlah adegan yang diperagakan oleh pemeran lain. Tampak pemeran itu berada di dekat tangga dan mengarahkan pistol ke tembok. Selanjutnya ada juga adegan yang melibatkan Ferdy Sambo. Ferdy Sambo awalnya berdiri menghadap ke Brigadir J yang diperankan oleh pemeran pengganti. Ferdy Sambo terlihat menodongkan pistol bersama Baradae ke Brigadir J. Saat rekonstruksi ini, Baradae diperankan oleh pemeran pengganti. Sementara itu, Brigadir J yang juga diperankan pemeran pengganti tampak mengangkat kedua tangannya seolah memohon agar jangan ditembak. Setelah itu, pemeran Brigadir J terbaring di lantai setelah adegan penembakan. Ferdy Sambo juga tampak mendekat dan memeragakan adegan lain di dekat jasad Brigadir J yang berada di lantai. 16. Adegan Sambo tembak dinding. Selanjutnya, Sambo pun memperagakan memegang bagian belakang tubuh Yosua. Kemudian Sambo menembak ke arah dinding yang menuju lantai 2 rumah. Setelahnya Sambo memperagakan lagi menembak ke arah dinding lain. Pistol yang digunakan Sambo menembak ke dinding lalu diletakkan di samping jenazah Yosua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.